Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Yes, alright, bersama gue Nathan dan Yobita. Yes. Dan kali ini kita akan bahas mengenai film-film dan Film yang pastinya Anzai. Yots, mantap nih akhirnya episode perdana Yobita official ya. Akhirnya berarti alhamdulillah berkah Ramadan mungkin ya. Ramadan. Dikit lagi lebaran nih sesuai ya teman-teman. dengan penampilannya ya. Iya nih, Gabungan udah antara cocok banget. episode lalu ya sama Princess Peach lebaran. Sekarang akhirnya ya guys, buat teman-teman di sini kalau misalnya kita kan udah mau tinggal, ini kan naik hari Selasa, which is di beberapa kantor itu besok itu sebenarnya udah libur, udah ada yang cuti tanggal gitu 19 kan. ya. Tanggal 19 dan Ramadan itu nanti akan di weekend ini ya. Iya. Gitu. Jadi Lebaran. Tadi gue bilang apa? Ramadan. Salah. Iya. Lebaran. Lebaran maksudnya. Akan ada di akhir minggu ini dan di sini kita akan banyak mulai besok akan banyak rilis film banyak. Iya. Film Indonesia, film Barat juga. Barat juga keluar. Jadi buat teman-teman pada minggu kita akan bahas apa Yobita? Kita akan bahas film-film yang akan tayang di hari Lebaran 2023. Mantap, itulah dia. Kece banget. Jadi ada 3 rekomendasi di sini kita akan kasih tahu ya buat teman-teman. Tapi sebelum itu di sini setelah kita menelisik, melihat-lihat gitu kan, ternyata ada beberapa hal yang mungkin maybe kita bisa kasih tahu dulu kepada kalian. Iya. Apa tuh Yobita? Yang pertama emang kita bisa lihat ya dari udah dari beberapa tahun yang lalu gitu. Kita kalau lihat beberapa tahun ke belakang film-film yang tayang di hari Lebaran itu selalu film Indonesia. Selalu. Yang penontonnya tuh banyak banget dan bisa dikategorikan sebagai film yang sukses gitu lah. Itu mostly film Indonesia karena ada juga artikelnya kalian kalau mau cari dari tahun 2009 sampai 2016 itu rata-rata film bergenre drama religi, drama sama komedi. Itu tuh yang paling merajai. Yang paling bulan merajai Ramadan. Dan produksinya tuh selalu produksi Indonesia semua. Indonesia semua. Cuma ada yang lucu nih Kak. Tahu dulu dong. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Jadi nangis ujungnya. Mulai tahun 2017 itu tuh genre yang merajai film-film Indonesia pas Lebaran itu beralih jadi genre film horor. Jeng jeng. Nah, sampai tahun ini ya. Tahun ini. Tahun ini pun ada 2 film Indonesia yang horor yang akan tayang dekat-dekat Lebaran. Dekat-dekat Lebaran. Dan maksudnya kalau misalnya kita lihat lagi gitu, ternyata ini ada alasannya juga mungkin kenapa si film Indonesia itu merajai di bulan Lebaran, which is sebenarnya ini agak beda ya, karena dari makin tahun ke tahun kan Lebaran kan makin maju ya. Iya, benar. Jadi kadang tuh kalau dulu bersaing tuh film Lebaran Indonesia sama film blockbuster Indonesia, film blockbuster Hollywood yang keluarnya pada saat summer gitu kan. Tapi sekarang ya blessing in disguise lah ya bisa dibilang karena akhirnya makin maju jadinya ada ruang buat film Indonesia. Tapi kalau mau dibilang film-film dari luar ya maybe bisa dibilang akan kalah bersaing dengan film Indonesia yang lebih hype gitu benar. Lebih ditunggu-tunggu gitu. Nah kalau misalnya dilihat-lihat juga sih maybe mestinya sih proyeksi penontonnya ya paling gampang lah gini lah kayak tahun lalu gitu kan. Tahun lalu juga pas lagi Lebaran tuh gue nonton Kakak yang di Desa Penari tuh di Manado. Gue nonton di Manado. Gue balik kampung gitu kan. Terus pas nonton tuh wah ramai banget gitu kan. Dan akhirnya udah dari tahun lalu itu si KKN akhirnya merajai gitu kan. Jadi kalau misalnya mau dibilang ya setelah semenjak pandemi ini, sebenarnya sebelum pandemi itu udah mulai naik gitu kan. Penonton Indonesia udah mulai tinggi gitu kan. Tapi akhirnya bisa dilihat, dibuktikan dari tahun lalu bahwa ya Indonesia tuh udah mulai stabil dan makin naik lagi gitu kan. Ya semoga nanti film yang nanti tentunya akan keluar pada bulan Lebaran ini akan bisa melampaui. Amin. Gitu ya. Who knows, kita berharap saja dari hasil-hasil jumlah penonton dari tahun lalu. Gitu. Nah terakhir ada apa Yobita? Mungkin untuk nambahin juga ya, kenapa banyak banget film yang dirilis di film Indonesia yang dirilis pas Lebaran. Kan kalau sekarang kita tahu ini ada 4 ya. Ada 4, itu yang 2 horor, yang 1 drama, yang 1 komedi. Nah ini tuh didorong juga oleh ini kayak kampanye mungkin ya, dari komunitas Demi Film Indonesia yang emang menghibau bioskop Indonesia untuk hanya menayangkan film Indonesia selama 14 hari libur Lebaran gitu.
Itu ya. Ini udah dicoba diajuin juga ke Kemendikbud. Ristek dan udah disupport oleh beberapa film yang akan keluar nanti pada saat bulan minggu lebaran ini. Tapi jujur aja ya kalau misalnya mengenai ini Kenapa? Ini diri gue sendiri ya, nggak mewakili pendapat yang lain. Gue kurang setuju sih kalau misalnya sampai film luar tuh nggak dimasukin juga. Jadi iya sih. Kalau misalnya film luar tuh dimasukin juga tuh jadinya biar ada, ya balik lagi ini untuk kesenangan penontonnya juga gitu kan. Jadi biar lebih ada pilihan aja sih. Jadi kalau misalnya akhirnya ada film luar masuk, ternyata akhirnya lebih banyak yang nonton orang-orang ke film Indonesia kan jadinya lebih bangga lagi kan. Iya benar. Kayak senang aja gitu. Walaupun ada film luar tapi masih tetap menang film Indonesia pada saat masa lebaran gitu ya. Ada ininya sih, mungkin gue sebagai anak Leo, jadi kalau misalnya rasanya bersaing gitu, kayak kalau menang kan jadi keren gitu kan. Iya. Nah kalau gitu langsung aja kita bahas film pertamanya untuk buat teman-teman kita rekomendasikan. Ada Sewudino, nah itu dia. Takut ya, merinding nih, merinding banget. Baru lihat posternya aja udah ada keranda bos. Jujur iya, kerandanya bukan yang kayak besi gitu lagi, ini yang kayak kayu gitu nggak sih? Kayu ya? Kayak apa bambu gitu kan kayak lebih. Iya. Jadi gue itu nggak terlalu tahu garis besarnya tuh ceritanya apa kan. Kalau KKN tuh karena buzzernya kenceng, lebih viral gitu kan jadinya udah sempat tahu lah spoiler. Tapi kalau ini tuh sama sekali nggak ngerti gue walaupun datangnya dari Simple Man gitu kan. Tapi kalau dari Yowita kenapa harus nonton si Sewudino sih? Kalau menurut aku ngeliat dari sutradaranya kan. Kan film ini disutradarai oleh Kimo Stambul. Itu tuh apa ya, film-filmnya dia tuh yang aku tonton kan mostly film horor ya yang dia sutradarai. Itu tuh serem banget. Terutama waktu itu aku nonton Rumah Dara yang main Sharifah Danish. Itu tukang mie ayam. Masih kebayang tuh kalau makan mie ayam kayak aduh. Itu salah satu yang kayaknya tuh kalau Kimo Stambul tuh hampir setiap filmnya pasti ada adegan-adegan ikonik yang akan selalu diingat nggak sih? Iya, jadi nggak keseluruhan film akan dibilang bagus atau gimana, tapi paling nggak ada adegan-adegan yang mungkin yang kayak aduh terus gitu kan. Kalau dari gue sendiri sih kalau film ini sih kenapa harus nonton, karena kalau kalian nggak nonton gue rasa akan nyesel gitu, karena ini gue bisa bilang salah satu kontender buat jadi film yang akan menggulirkan tahta si KKN ya sebagai nomor 1 film terlaris di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya udah nonton kan akhirnya bisa ikut ngobrol bareng gitu loh sama orang-orang gitu, kira-kira ini filmnya kayak gimana, bisa bahas bareng. Dan ini kan ya salah satu thread yang dibikin oleh Simple Man yang sampai sekarang kita tidak ada yang tahu siapa itu? Doi kecuali gitu. Itu kan profilnya si Bryan Cranston. Oh iya ya, Breaking Bad. Dia tuh pakai itu. Jadi buat teman-teman jangan-jangan orang beneran gitu. Orangnya kita nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Nah tapi kalau dari Yobita juga kenapa harus nonton film ini pas lebaran? Sebenarnya apa ya, kayak lebih ke rasa kebersamaannya juga nggak sih, kayak nonton film horor abis lebaran nih, kayak abis makan enak terus ayo kita iseng nonton horor, itu kayak seru banget gak sih? Kayak jadi challenge tersendiri juga, kayak nonton horor tapi yang bikin spesial karena nontonnya sama keluarga mungkin atau sama saudara-saudara gitu. Benar. Itu apa ya, kesempatan yang jarang banget ada gitu menurut aku. Karena pas lagi semuanya libur jadi bisa nonton siang-siang. Bener. Kan kita nggak nonton horor, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang takut gitu kan, mumpung setan-setan masih dikurung, mumpung masih siang, masih terang, jadi bisa menurut gue cocok banget ini nonton pas lebaran dan hype-nya masih tinggi. Pas lebaran juga kan orang-orang rame nih nonton semua. Rame, jadi kayak nggak bakal sepi. Nggak bakal sepi, bener itu. Jadi buat teman-teman coba menurut kalian kenapa kita harus nonton Sewudino di bawah? Di mana? Di mana? Komen di bawah gitu ya. Alright. Nah berikutnya ini kita akan bahas mengenai Buya Hamka. Dia cocok banget ya. Uni-uni Padang. Mantap. Ini gue tuh sempet kaget tuh. Maksudnya gue nggak tahu sama sekali waktu film ini akan dibuat gitu. Terus tiba-tiba trailernya keluar pas gue nonton. Wah banget ya. Production-nya gitu loh. Itu kan kayak makanya kelihatannya kayak grand banget gitu. Makanya nggak ada yang tahu kan kalau misalnya itu sebenarnya adalah film produksi dengan budget terbesarnya dari Falcon. Oh my god. Makanya tuh kalau misalnya kalian lihat trailernya, coba cek dulu aja deh. Akhirnya akan bisa bikin kalian makin yakin gitu kan. Tapi kalau dari Yobita, kenapa harus nonton Buya Hamka? Sebenarnya sih ya balik lagi ke yang tadi, kayak udah kelihatan ini tuh produksi yang high quality banget, yang high budget banget. Jadi kayak
kita ngeliat dari segi cast-nya juga, terus dari sutradaranya juga, Fajar Bustami kan. Fajar Bustami. Dia tuh emang aku lihat filmografinya tuh jago banget bikin film drama gitu. Kayak dia jago bikin ambience-nya gitu. Dan suasananya tuh kita kayak jadi berasa banget. Jadi berasa. Nah, apalagi film kayak biografi gini, film biopik kan akan kayak gimana gitu. Jadi penasaran banget sih sama si Buya Hamka ini. Dan ya sebagai lead aktornya itu ada si Vino G. Bastian. Itu juga mungkin salah satu nilai jualnya ya buat teman-teman. Nggak ada yang tahu juga ternyata film ini tuh udah diproduksi, pengen dibawa ke layar lebar tuh udah selama 9 tahun bro. 9 tahun? 9 tahun, nggak ada yang tahu gitu kan. Nggak kebayang proses risetnya juga. Itu 9 tahun, 9 yang lain buat make upnya si siapa namanya? Vino aja, itu udah ngabisin berapa? 9 M. Dapat rumah satu. Bro. Ini mohon dibantu ya. Saya nyari di artikel tulisnya kayak gitu. Ini benar atau enggak? Coba silakan komen di bawah. Dibantu saya ya. Di fact check lagi deh. Gitu ya. Dan film ini tuh dibikin kayak ya kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin belum kebayang tuh kayak film-filmnya Tarantino lah. Jadi dibikin babak, everything everywhere. Bener. Jadi nanti di sini kayak ceritanya ada 3 volume gitu. Nah, buat dari trailer juga udah ada ya. Dari trailer udah kelihatan ya. Gitu. Nah, kenapa harus nonton pas Lebaran? Kenapa harus nonton pas Lebaran? Karena ini film inspiratif yang cocok banget nonton bareng keluarga. Kayak semua orang tuh pasti ada aja nilai atau pesan yang bisa diambil dari nonton film ini gitu. Ini kayak cocok banget, kayak emaknya ntar, iya nanti kamu kalau udah gede kayak Buya Hamka. Harus smart itu gitu. Agak sedikit ini ya, pressure ya. Tuntutannya tinggi. Pressure ya, kayak tapi nanti dari orang tua ya. At least bisa jadi motivasi lah. Bener, gitu. bisa jadi motivasi. Paling enggak tuh buat teman kalau Smartfresh nonton ini bisa lebih mensyukuri lah. Iya benar. Lebih bersyukur terhadap ya apalagi pas dengan bulan Lebaran. Privilege, iya. Privilege itu dia. Nah yang terakhir nih, tadi kan horor udah, terus ada drama udah. Iya. Nah di sini kumpulan nih, ini jadi komedi, satu ya. terus ada yang bisa dibilang juga ini ada horor trailer dikit. Iya ada masuk. Ada dikit lah gitu kan. Nah ini ada Jin dan Jun. Iya itu dia. Dari Yobita, kenapa harus nonton? Karena ini kan yang kita tahu Jin dan Jun itu dari sinetron tahun 90-an ya. Yang menurut aku sangat-sangat lekat dengan orang-orang Indonesia. Orang-orang gitu. Indonesia. Karena ini kan dulu aku nggak nonton, tapi ini populer banget kan. Parah bro. Maksudnya kalau kesebut Jin dan Jun itu semua orang kayak iya pasti tahu Jin dan Jun. Jin gitu dan kan. Jun, Tuyul dan Mbak Yul gitu loh. Iya Tuyul dan Mbak Yul juga. Tuyul dan Mbak Yul juga gitu kan. Nah apalagi di sini aku penasaran kayak gimana dia mengemas si film ini supaya cocok dengan penonton yang emang nonton serialnya dan juga penonton baru yang nggak pernah denger tentang Jin dan Jun gitu. Kayak gimana? Apakah akan mengenalkan karakternya dari awal atau akan itu deh gimana dia mengemasnya, aku penasaran kayak gimana sih. Kan dibikin remake gitu jadi buat teman-teman mungkin rasanya tuh nggak akan sama kayak yang dulu pas di serial kayak contohnya aja sekarang si Jinnya aja udah kayak gaya-gaya anak pang biru-biru. Nah ini makanya gue kayak gitu ya ceritanya lagi jadi Jin nih biru-biru gitu kan. Jadi mungkin pas nonton tuh akan ada berasa nostalgianya terus kayak mungkin pada kepo juga kayak efek-efeknya nih. Kalau dulu kan ya style serial TV dulu gimana. Kalau sekarang kan udah pakai CGI-nya mungkin udah lebih keren. Secara komedinya mungkin akan dibawa lebih baru dan di sini tentunya daya jualnya tuh ada 2, Jinnya dan si Junnya. Jinnya di Sasono, Junnya ada Raybong. Bener. Bisa buat ibu-ibu tuh nonton Dwi Sasono. Nah buat ciwi-ciwi muda bisa nontonnya Raybong. Gitu kan. Kemarin kan dari jendela SMP sekarang ke Jin dan Jun. Gitu. Nah itu. Tapi kalau ngapain sih nonton ini pas Lebaran ya? Kenapa sih? Kenapa harus pas Lebaran kita? Itu udah cocok tadi kan sama ibu-ibu sama anaknya. Oh iya bener. Udah film keluarga, komedi, lucu, have fun gitu. Buat nemenin orang tua lah. Iya bener. Tapi anaknya juga masih bisa enjoy gitu. Anaknya juga masih bisa enjoy gitu. Kalau gue lihat ini mungkin bisa dibilang salah satu film komedi yang fresh ya. Karena pas gue lihat trailernya sih kayak kan jarang ya sekarang paling setan-setanannya kayak kan waktu itu nanti akan datang tuh Hello Ghost, terus ada Ghost Writer. Nah di sini kan ceritanya Jun ya, bukan hantu lagi ya. Jadi kayaknya buat teman-teman bisa langsung dicek aja gitu. Nah kalau dari hari ini mungkin itu aja ya Yobita ya. Hari ini kita nggak terlalu panjang ya, karena buat teman-teman di sini kita kasih rekomendasi pas banget. Hari ini keluar sebelum pas masuk libur Lebaran gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian ada rekomendasi film lain, maybe ini kan kita ngomongin film bioskop. Kalau ada film serial atau ada film di Netflix, mau di Disney, platform
streaming yang lainnya. Boleh silakan komen di bawah ya. Kita harus nonton film apa atau serial apa selama bulan minggu lebaran ini. Iya, gitu ya. minggu lebaran. Nah, alright, maybe kita udah di penghujung acara. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan bel notifikasi. yes, alright. Akhir kata Nathan pamit. Yubita signing out. Bye bye. Bye.